Perkenalkan, nama saya Inyman Wiku Widanama dengan NIM 22095111101 dari kelas B. Di sini saya ingin menyampaikan tentang uji sensitivitas bakteri. Yang pertama yaitu pembuatan media dan jenis media dengan menggunakan sampel feses suspek Colibacillosis pada ayam. Bakteri merupakan kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Bakteri termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengujian laboratorium untuk mendeteksi keberadaannya. Media merupakan substrat yang diperlukan untuk mengembangkan bakteri dan mikroorganisme lainnya. Media biakan bakteri berfungsi sebagai tempat tinggal, sumber makanan, dan penyedia nutrisi bagi mikroorganisme yang akan dibiakan. Pembuatan media bakteri harus dilakukan dengan steril supaya tidak ditumbuhi oleh mikroorganisme kontaminan yang tidak dikehendaki. Media tersebut harus mengandung bahan-bahan yang diperlukan oleh bakteri yang akan ditumbuhkan dan memiliki pH yang sesuai dengan kebutuhan bakteri tersebut. Media biakan bakteri memiliki bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Berdasarkan bentuknya, yakni yang pertama adalah media cair, media semi padat, dan media padat. Pengenalan alat-alat laboratorium, jenis media yang digunakan, dan cara membuat media biakan bakteri yang baik sehingga media dapat digunakan untuk isolasi bakteri dan mengidentifikasi bakteri dari sampel feses ayam yang terindikasi penyakit Colibacillosis. Yang pertama yaitu adalah autoklaf untuk mensterilkan bakteri. Yang kedua adalah cawan Petri untuk wadah. Yang ketiga adalah Erlenmeyer untuk menampung larutan. Yang keempat adalah timbangan analitik untuk menimbang atau mengukur. Yang kelima, Ocellurus mengambil biakan bakteri. Selanjutnya, laminar airflow untuk menjaga ruangan agar tetap steril. Selanjutnya, Bunsen untuk memanaskan atau untuk mensterilkan. Selanjutnya adalah aluminium foil untuk penutup Erlenmeyer. Dan yang terakhir adalah tisu untuk membersihkan bahan-bahan. Selanjutnya adalah bahan-bahan. Yang pertama, media Na. Yang kedua, media EMBA, Aquades, Spiritus, larutan NaOH, dan larutan HCl. Cara pembuatan media agar. Yang pertama adalah timbang 37,5 gram atau sesuaikan pada botol media EMBA atau bubuk media EMBA dan larutkan dengan Aquades sebanyak 1 liter. Yang kedua, panaskan sampai mendidih dan melarutkan media. Yang ketiga, disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang keempat, tunggu suhu sampai hangat-hangat kuku. Dari 45 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Selanjutnya, homogenkan dan tuangkan ke dalam cawan Petri yang steril. Cara membuat media nutrien agar atau Na. Yang pertama adalah melarutkan Na bubuk sebanyak 20 gram dalam 1 liter Aquades. Yang kedua adalah media dihomogenkan dengan stirrer sekaligus dipanaskan dengan menggunakan hot plate. Selanjutnya, disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit sehingga didapatkan media Na yang sangat steril. Yang terakhir, komposisi dari media Na setiap liternya adalah 3 gram dari ekstrak daging, 5 gram dari pepton daging, dan 12 gram dari agar. Hasil. Langkah awal dalam pembiakan bakteri adalah menempatkannya pada media nutrien agar atau Na untuk mengidentifikasikan karakteristiknya. Bakteri yang diamati berasal dari feses ayam. Setelah diidentifikasi awal dengan Na dan dilanjutkan dengan penggunaan media EMBA untuk mengidentifikasi apakah bakteri tersebut berwarna gram positif atau negatif.
sampel feses ayam yang diletakkan pada media EMBA dan pada hari berikutnya, bakteri berhasil diidentifikasi. Bakteri yang tumbuh pada media EMBA menunjukkan warna hijau metalik yang mengindikasikan bahwa bakteri tersebut adalah bakteri gram negatif. Selanjutnya adalah pewarnaan gram. Bakteri memiliki jenis dan bentuk yang bermacam-macam. Tentunya, bakteri sendiri tidak dapat diamati dengan mata telanjang dan memerlukan mikroskop dalam pengamatannya. Akan tetapi, sebelum diamati, preparat bakteri yang dibuat perlu melewati proses pewarnaan. Teknik pewarnaan ini termasuk pewarnaan diferensial dan yang paling umum digunakan dalam bidang mikrobiologi. Pewarnaan gram membedakan bakteri dengan sifat kimia dan fisika berdasarkan dinding sel yang dimiliki dengan cara mendeteksi keberadaan peptidoglikan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama mikroskop, objek las, alkohol, OC, api bunsen, dan aquades. Setelah itu ada kristal violet, lugol, safranin, dan bakteri gram sendiri. Cara kerja dalam pembuatan preparat hingga proses pewarnaan gram adalah yang pertama, sterilkan objek las dengan alkohol. Setelah itu tetesi objek las dengan aquades. Yang ketiga, sterilkan osa dengan api bunsen, tunggu hingga agak dingin. Keempat, tes apabila osa masih panas dengan cara menempelkan osa pada agar yang tidak ditumbuhi oleh bakteri. Kelima, ambil sedikit koloni salmonella agar gram negatif dengan ujung osa. Yang keenam, tempelkan ke objek las yang ditetesi aquades dan dikeringkan. Selanjutnya, tetesi dengan kristal violet, tunggu 1-2 menit. Setelah itu, cuci dengan air keran mengalir sampai zat warnanya bersih. Lalu, tetesi dengan lugol atau iodin, tunggu sampai 2 menit. Setelah itu, bersihkan dengan air mengalir, tetesi dengan alkohol, tunggu sampai 30 detik. Bersihkan dengan air mengalir, setelah itu tetesi dengan safranin 1 tetes dan tunggu 1-2 menit. Setelah itu, cuci dan keringkanlah. Hasilnya adalah seperti ini. Diketahui bahwa sampel bakteri yang diuji merupakan bakteri gram negatif. Hal ini dapat dibuktikan setelah dilakukan pewarnaan gram dan preparat dilihat di bawah mikroskop. Bakteri menunjukkan warna merah, seperti pada gambar. Pembahasannya adalah bakteri gram negatif dapat berwarna merah ketika diamati karena dinding selnya menyerap zat pewarna merah, yaitu safranin. Awalnya bakteri akan diwarnai menggunakan kristal violet yang akan menghasilkan warna ungu. Setelahnya, ketika dibilas dengan alkohol, kompleks zat warna kristal violet larut sehingga ketika diberi safranin, bakteri akan menyerap warna merah yang diberikan oleh safranin. Prinsip pewarnaan negatif yaitu suatu metode pewarnaan tidak langsung di mana digunakan larutan zat warna yang tidak meresap ke dalam sel bakteri, melainkan ke dalam latar belakangnya. Yang selanjutnya adalah isolasi dan identifikasi bakteri. Isolasi bakteri proses yang dapat dilakukan untuk mendapatkan berbagai jenis mikroorganisme dari habitat aslinya. Secara alami, mikroorganisme sangat banyak terdapat pada alam seperti tanah, air, udara, permukaan kayu, daun, dan masih banyak tempat menjadi rumah bagi mikroorganisme. Oleh sebab itu, dengan mengambil sebagian kecil habitat alami mikroorganisme, maka dapat diperoleh berbagai jenis mikroorganisme melalui proses isolasi bakteri. Hal yang perlu dilakukan setelah isolasi adalah identifikasi pada bakteri untuk mengetahui jenis, serat strain sehingga karakteristik dari mikroorganisme tersebut dapat diketahui guna pemanfaatan kemampuannya.
Identifikasi bakteri dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan dengan memperhatikan morfologi bakteri pada biakan yang ditumbuh di media isolasi. Secara konvensional, media in digunakan untuk identifikasi sifat-sifat biokimiawi yang khas dari mikroorganisme tertentu. Selanjutnya adalah alat dan bahan untuk mengisolasi bakteri. Yang pertama adalah OC, needle, rak tabung, pinset, api bunsen, tabung reaksi, Aquades, media SIM, media EMBA, media SCA, media TSIA, media MRVP, media gula-gula. Selanjutnya adalah cara kerja isolasi bakteri. Menyalakan api bunsen dan ambillah spesimen isolat bakteri yang sudah tersedia, media Na dan media EMBA, dan letakkan berdekatan dengan api bunsen. Pengerjaan isolasi bakteri lebih baik dilakukan dekat dengan api bunsen untuk mencegah kontaminasi dari bakteri luar. Yang kedua, mensterilkan jarum OC dengan cara memanaskan di api bunsen. Setelah itu, dinginkanlah terlebih dahulu jarum OC yang telah dipanaskan. Jangan menggunakan jarum OC yang masih panas untuk mengambil sampel karena dapat menyebabkan bakteri yang ingin diambil akan mati. Setelah itu, melakukanlah pengambilan isolat bakteri yang sudah tersedia. Diambil sedikit saja. Setelah itu, oleskanlah isolat bakteri tersebut ke dalam media Na atau nutrien agar dengan menggunakan metode gores, strike plate. Jarum OC digesekkan dengan gerakan ke kanan dan ke kiri sampai meliputi seluruh permukaan agar. Memulai kembali langkah-langkah di atas untuk melakukan penanam sampel fases pada media EMBA. Yang terakhir, menginkubasikan sampel yang telah ditanam di dalam media Na dan media EMBA ke dalam inkubator selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah cara kerja identifikasi bakteri. Yang pertama yaitu adalah menyalakan api bunsen dan ambil media Na dan EMBA yang telah terbentuk koloni bakteri. Needle, media TSIA, media SIM, media MRVP, media simon citralet, dan media uji gula-gula. Letakkan berdekatan dengan api bunsen. Selanjutnya adalah melakukan identifikasi secara morfologi pada media nutrien agar dan EMBA yang telah terbentuk koloni bakteri dengan mengamati bentuk koloni, tepian koloni, warna koloni, dan elevasi koloni. Yang selanjutnya adalah mensterilkan needle dengan memanaskan di api bunsen, kemudian didinginkan mengambil sedikit koloni bakteri yang ada di dalam media isolasi dengan menggunakan needle yang sudah disterilkan. Yang selanjutnya adalah menanam koloni bakteri tersebut ke dalam media uji yang telah disediakan. Untuk media uji TSIA dan media uji simon citralet, dilakukan penanaman dengan cara mengambil koloni bakteri dengan needle steril, kemudian menusukkannya pada bagian tegak medium, lalu usapkan pada bagian miring medium. Yang terakhir adalah menginkubasikan media-media uji yang telah ditanam ke media inkubator selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Hasilnya adalah seperti berikut. Media awal nutrien agar berwarna putih dan media akhirnya sedikit ada tertampak goresan-goresan. Hasilnya adalah diameter nutrien agar dari 0,5 mm sampai 1 mm. Warna yang dihasilkan adalah putih, transparan, dan putih. Tepinya berbentuk enter halus dan beraturan. Bentuk koloninya adalah sirkular, bulat, beraturan. Elevasinya adalah konveks cembung. Yang berikutnya adalah EMBA.
Diameternya adalah 0,5 mm sampai 1 mm. Warna yang terbentuk adalah hijau metalik, tepinya entire, halus dan beraturan. Bentuk koloninya adalah sirkular, bulat beraturan. Elevasinya konveks cembung. Yang berikutnya adalah hasil dari TSIA. Media awalnya berwarna merah, hasilnya berwarna keruh, biru gitu. Keterangannya adalah pada mulanya media TSIA berwarna merah, setelah diberi koloni bakteri dan diinkubasi. Selanjutnya, hasil pada TSIA. Pada mulanya media TSIA berwarna merah, setelah diberi koloni bakteri dan diinkubasi, media menunjukkan warna hitam dan kuning. Hitam membuktikan keberadaan H2S, sedangkan kuning menunjukkan adanya glukosa. Selanjutnya, SCA. Media SCA berwarna hijau sebelum diberi koloni. Setelahnya, bakteri dan diinkubasi media berubah menjadi warna biru pekat. Selanjutnya, uji glukosa. Media awal berwarna kuning setelah diberi koloni bakteri dan diinkubasi dan ditambahkan reagen Brimontil Blue, media berubah menjadi warna hijau yang berarti positif. Pembahasannya adalah isolasi bakteri adalah memisahkan suatu jenis bakteri dengan bakteri lainnya yang terdapat di alam dan menumbuhkannya dalam suatu medium buatan. Prinsip isolasi bakteri adalah memisahkan satu jenis bakteri dengan bakteri lainnya yang berasal dari bermacam-macam campuran bakteri. Pada media Na dapat ditumbuhkan hampir semua jenis koloni bakteri dengan ciri khas warna medianya yang berwarna putih. Bakteri yang sudah tumbuh pada media isolasi akan diidentifikasikan dengan parameter yang sudah disediakan, di mana pada setiap media akan menggunakan hasil identifikasi yang berbeda juga. Salah satu faktor penting dalam melakukan isolasi adalah menjaga kesterilan alat dan bahan. Apabila alat dan bahan yang digunakan tidak steril, maka media isolasi berkemungkinan ditumbuhi oleh bakteri yang berasal dari luar sampel. Yang selanjutnya adalah uji sensitivitas antibiotik. Uji sensitivitas bakteri merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat kerentanan bakteri terhadap zat antibakteri dan untuk mengetahui senyawa murni yang memiliki aktivitas antibakteri. Diameter zona hambatan pertumbuhan bakteri menunjukkan sensitivitas bakteri terhadap zat antibakteri. Selanjutnya, dinyatakan bahwa semakin lebar diameter zona hambatan yang terbentuk, bakteri tersebut semakin sensitif. Untuk prosedur kerjanya sendiri adalah, yang pertama, ambil cotton swab, kemudian celupkan ke dalam media, tempel cotton swab media di dinding tabung agar cotton swab tidak terlalu cair. Kemudian, tanamkan ke dalam media MHA dengan cara menggores zigzag sampai merata, dan setelah itu tutup cawan petri. Kemudian, bagi 4 media dengan membuat garis di atas cawan petri menggunakan spidol. Ambil antibiotik menggunakan pinset dan tempelkan 4 antibiotik pada permukaan media yang telah dibagi menjadi 4 bagian tadi. Perhatikan jarak antara antibiotik. Yang selanjutnya, inkubasikan media selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu, ukur diameter antibiotik dengan penggaris kemudian catat hasilnya. Hasilnya seperti berikut. Yang pertama, B10 atau bacitracin. Hasilnya adalah resisten atau tidak terbentuk zona hambat. Yang selanjutnya adalah S10 atau streptomycin. Hasilnya adalah 11 mm, yaitu resisten. Selanjutnya adalah doxycycline. Hasilnya 17 mm, yaitu intermediate.
Yang terakhir, chlorompinicol dengan hasil 21 mm, hasilnya sensitif. Studi kasus dari seorang peternak yang membawa sampel mencret putih babi. Setelah dilakukan isolasi dan identifikasi bakteri dengan pewarnaan gram, uji biokimia, serta gula-gula, hasilnya menunjukkan bahwa mencret putih pada babi tersebut disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian dilakukan uji sensitivitas antibiotik bacitracin, chlorompinicol, doxycycline, dan streptomycin. Dari keempat antibiotik tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa bacitracin tidak terbentuk zona hambat. Chlorompinicol terbentuk zona hambat 21 mm, artinya sensitif. Doxycycline terbentuk zona hambat 17 mm, artinya intermediate, dan streptomycin terbentuk zona hambat 11 mm, artinya resisten. Setelah dilakukan isolasi dan identifikasi bakteri dengan pewarnaan gram, uji biokimia serta gula-gula bahwa mencret putih pada babi tersebut disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Setelah dilakukan uji sensitivitas, antibiotik didapatkan hasil antibiotik yang sensitif atau peka dengan terbentuknya zona hambat 21 mm, artinya bisa digunakan adalah antibiotik chlorompinicol. Sekian dan terima kasih dari saya.